Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa mengisi perkuliahan tadi siang di kampus secara offline karena sedang ada kegiatan di luar. Tadi juga eh, bertepatan saya baru turun KRL ya, stasiun sekarang. Jadi sinyal agak tersendat, jadi baru bisa ketemu jam 10 lewat. Dan untuk perkuliahan malam bila nanti akan ada noise atau agak sekian ada di luar ruangan juga. Oke, untuk pemaparan materi yang pertama di sini nanti akan ada kurang lebih akan ada dua ya. Akan ada dua materi. Yang pertama ini beberapa jenis ya, input output, tipe data dan juga operator di dalam mereka. Nah, jadi nanti untuk pelajaran terkait algoritma dan juga penerapan implementasi dan juga praktikumnya nanti dari mahasiswa diharuskan nanti wajib menggunakan bahasa Python. Untuk instalasinya itu nanti cukup mudah, mungkin nanti insya Allah kita praktek kalau tidak ada kendala secara offline di minggu depan. Oke, tadi ada mungkin yang kendala tidak bisa upload tugas ya, harusnya lebih dari 5 mega. Itu nanti caranya kurang lebih bisa seperti ini. Nanti saya share screen sebentar ya untuk caranya. Di sini bisa dicari aja compress file, nanti cari yang I love PDF di sini. Karena saya biasa pakai yang begini. Sebelumnya suara saya cukup jelas atau kurang? Kecilan Pak, kecilan. Kurang stabil ya? Ya. Oke. Semoga nanti stabil untuk suaranya. Oke, yang pertama di sini untuk kompres PDF bisa di file pdf.com. Tidak hanya PDF, nanti juga dari ya file image juga bisa ya, atau file-file lain juga bisa. Oke, di sini tinggal dipilih aja filenya. Di sini saya contohnya, di sini filenya ada 8 mega ya, 8 mega. Oke, di sini nanti pilih aja yang tengah, recommend compression. Kemudian setelah recommend compression bisa langsung aja diklik compress PDF. Ditunggu aja beberapa detik, ini tergantung koneksi juga karena akan ada proses upload file buat proses kompresnya. Oke, di sini dari 8 mega sekian, jadi di bawah 1 mega ini ratusan KB. Nah, ini sudah terdownload, nanti caranya kurang lebih seperti itu. Jadi di apa saja di web file PDF atau search aja nanti di browser ya. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan untuk ke materi. Kita maksimal sampai jam 9. Oke, yang
pertama di sini terkait input output tipe data dan juga operator di dalam Python. Yang pertama di sini agendanya terkait bagaimana interaksi dengan pengguna melalui input dan juga output, tipe data dasar. Kemudian di sini kita di tipe data dasar akan mengenal berbagai jenis data dalam Python. Kemudian operator di Python kita melakukan operasi matematika dan juga logika nantinya. Tentu nanti akan praktiknya nanti saya harapkan nanti kita bisa terlaksana dengan agar itu di kelas ya. Oke, di sini untuk yang pertama itu input output di Python. Fungsi inputnya itu yang pertama menggunakan metode input ya dari Python itu sendiri. Nah, di sini metode input artinya enggak hanya sebuah tulisan ya dalam bahasa Inggris, tapi dia kalau sebuah metode itu tentunya ada di dalam, dia mempunyai tanda kurung setelahnya ya, karena nanti akan menyimpan parameter di dalam tanda kurung tersebut. Nah, di sini tujuannya itu untuk menerima data inputan dari mana saja inputnya, bisa dari metode yang lain atau dari file yang lain, tergantung metode tersebut dihubungkan dari mana dan untuk kemana. Nah, jadi di sini untuk secara standar atau default dari Python-nya itu sendiri. Nah, di sini yang pertama nama ini sebagai variabel. Nanti kita praktiknya menggunakan Python. Nama sebagai variabel, kemudian sama dengan input. Nah, input ini kita lihat sebagai metode. Nah, di sini masukkan nama. Nah, masukkan nama, nanti di sini kan ada spasi. Nanti ketika filenya dijalankan, nah, yang pertama tampil itu yaitu masukkan nama. Nah, nanti kita akan ngetik, kemudian enter, baru akan muncul nanti masukkan umur untuk kita menginput umurnya berapa ya. Nah, karena di sini belum ada tipe datanya, jadi mau angka atau huruf itu masih bisa ya. Di sini untuk variabelnya umur. Nah, kemudian untuk outputnya, nah di sini outputnya itu print ya. Outputnya itu dengan menggunakan print. Jadi untuk menampilkan hasil ke layar bisa menampilkan teks, variabel dan juga kombinasi dari keduanya. Nah, contoh di sini print yang pertama atau output yang pertama itu menampilkan pesan halo dunia atau hello world ya. Nah, ini hanya pesan teks biasa aja. Ini belum, dia tidak mengambil dari variabel manapun, artinya dia berdiri sendiri. Ya, pesan outputnya statis. Nah, kemudian untuk print selanjutnya yang kedua, nah baru nama saya ini string biasa. Nah, kemudian koma ya, ini karena string biasa di dalam tanda kutip, baru koma nama. Nah, namanya dari variabel yang input tadi sebelumnya yang fungsi input ini. Kemudian printf umur saya tahun. Nah, kalau ada printf di dalam metode input outputnya itu nanti berarti ditandai inputan untuk umur ini sebagai angka. Kemudian juga kita ada huruf ya. Nah, disarankan tidak menggunakan adanya F itu. Jadi langsung aja umur saya tahun. Atau bisa juga dibilang, nah kalau ini nama saya karena koma variabelnya di belakang, artinya nanti dia di belakang. Ini juga bisa juga sebagai menyisipkan variabelnya di tengah antara string atau kalimat teks biasa. Oke, kemudian untuk tipe data numerik ini
ada beberapa jenis ya. Pertama itu integer atau IRT. Nah, di sini yaitu bilangan bulat tanpa desimal, artinya hanya angka aja. 0 sampai 9, tidak ada koma atau titik. Dia bisa minus juga, karena bisa bilangan negatif, bisa bilangan positif, tapi tidak ada desimal. Ya misalnya 1,0 atau 1,001, nah itu nggak bisa. Itu memang hanya angka, ya udah angka aja, negatif positif, dan juga tidak ada desimalnya. Beda dengan float. Float ini sama tipenya untuk angka juga, tapi dia bisa menyimpan nilai desimal, ya koma. Misalnya tadi di sini 175,05 atau 175,08, 175,9 dan lain sebagainya. Artinya dia bisa menyimpan koma beberapa digit di belakang koma. Di sana juga sebenarnya nanti kita bisa ngatur mungkin hanya satu angka yang di belakang koma bisa tampil, atau dua angka koma yang bisa tampil. Ini untuk yang float ya, untuk desimal. Nah, kemudian untuk yang kompleks, di sini bilangan kompleks dengan bagian real dan imajiner. Nah, artinya ini yaitu bilangan tersebut atau tipe data tersebut dia bisa ada penggabungannya dengan variabel huruf. Ya, contohnya di sini 3, 4J. Nanti yang 4J itu kan nanti ya hasilnya berapa? Ya, pasti harus angka juga lebih, tapi di atasnya harus sudah ada. Jadi harus ada di atasnya J. Nah, kemudian untuk tipe data boleh ya. Untuk tipe data boleh ya, atau teks dan juga teks. Di sini kurang lebih seperti berikut. Teks itu untuk dikaitkan menggunakan STR ya, atau string. Jadi untuk karakternya kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi variabelnya nama, kemudian isi value-nya yaitu Budi Santoso. Nah, ini kalau untuk yang string itu harus ada tanda kutip baru isi nilai di dalamnya. Nah, kalau tidak ada tanda kutip, dia biasanya dibaca tipenya angka atau numerik. Tapi karena isinya karakter huruf, pasti akan error kalau tidak ada tanda kutip. Bisa kutip 2, bisa kutip 1 seperti yang di pada alamat yang sangat selatan. Nah, bisa juga untuk yang bisa lebih dari satu baris. Nah, ini kalau bisa satu baris itu kutip 2-nya itu sampai 3 kali. Nah, kutip 2-nya sampai 3 kali. Itu ini adalah baris teks di baris. String sepertinya ada 3 model atau 3 contoh penerapan. Nah, kemudian untuk yang boolean, dia isinya hanya 2 jenis, yaitu true atau false. Artinya yang ada atau yang ya tidak ada, misalnya kondisinya benar atau yang salah. Contoh di sini itu untuk variabel aktif sama dengan true, kemudian selesai sama dengan false. Untuk hasil yaitu apakah 5 lebih besar dari 3, kalau iya maka true, kalau tidak sesuai maka nanti hasilnya false. Jadi di sini kemudian mungkin lebih mudah seperti kita gitu. Oke, kemudian ada juga contoh untuk penerapan operator aritmatika. Operator aritmatika di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus sampai perpangkatan. Nah, yang pertama untuk penjumlahan tentu di sini semua yang dijadikan input. Pertama ini hasil sebenarnya 10 tambah 5. Ya, di sini untuk kenapa ada tanda pagar atau hashtag ya.
tanda pagar. Nah, tanda pagar ini kalau di Python itu dia sama seperti komentar. Artinya dia tidak akan dieksekusi, tidak akan dibaca, tapi bisa kita gambarkan sebagai penanda. Oh, ternyata ini perintah untuk ini. Ternyata ini untuk perintah untuk hal itu. Perintah ini untuk fungsi menjalankan suatu proses bilangan. Nah, ya, sana bisa memudahkan kita untuk melihat bahwa membaca proses tersebut untuk dilakukan sesuai dengan komentarnya. Oke, di sini saya lanjut penjumlahan. Ya, seperti pada umumnya itu ini variabel hasil ini sebagai input. Ya, inputannya itu 10 tambah 5. Nah, itu untuk cetak hasilnya yaitu dengan perintah print, kemudian huruf tutup, baru di dalamnya itu dimasukkan variabel hasil, maka nanti outputnya akan sesuai ya dengan kebutuhan. Dan untuk yang pengurangan sama ya, hanya beda operator yang digunakan, itu menggunakan operator minus. Nah, di sini untuk operator perkalian aritmatika menggunakan tanda bintang, jadi bukan X. Jadi menggunakan tanda bintang. Untuk pembagian menggunakan simbol garis miring. Jadi di program itu untuk simbol pembagian operator aritmatika menggunakan garis miring. Nah, dia hasilnya bisa bentuk desimal atau bisa juga bentuk integer, tergantung apakah dia pembagiannya ada sisa atau tidak. Nah, kemudian untuk modulus yaitu menggunakan persentase. Dan misalnya 17 modulus 5. Nah, di sini kan hasilnya 2. Itu ya tentu kurang lebih sama dengan proses aritmatika di ya matematika ya, dengan cetak pemrograman juga. Dan nanti sebenarnya bisa juga untuk mencari angka genap, angka ganjil, modulus bisa digunakan dengan hal seperti itu. Itu yang sederhananya. Dan kemudian untuk pangkat, nah, beberapa pangkatan itu kita menggunakan simbol bintang 2 kali. Jadi simbol bintang 2 kali yaitu kalau 1 kali maka perkalian. Nah, kalau simbol bintangnya 2 kali maka di sini 2 pangkat 3, artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 2 kali 2 sorry 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Untuk perpangkatan ya bintangnya 2 kali. Kemudian untuk operator perbandingan, jenis ada 6 jenis. Yang pertama itu sama dengan untuk perbandingan ini lebih cocok digunakan biasanya ada kondisi if ya, else atau else. Jadi untuk mencari apakah nilai tersebut sesuai atau tidak. Dan tanda seru dengan sama dengan ini artinya tidak sama dengan misalnya 5 tidak sama dengan 4 ya, itu nilainya true karena emang tidak sama nilainya 5 antara 5 dan 4. Nah, kalau menggunakan yang lebih besar atau lebih dari ya, ini misalnya 4 lebih dari 3 kan nilainya hasilnya true. Nah, kemudian yang lebih kecil ya misalnya 5 lebih kecil dari 4 ya hasilnya false karena 5 itu lebih besar ya daripada 4 karena jadi kondisinya tidak sesuai. Nah, kemudian ada juga lebih besar sama dengan atau lebih dari ya misalnya lebih besar sama dengan itu 11 lebih besar sama dengan 11 artinya maka nilai yang akan outputnya itu maksimal sampai 11.
Nah, kalau 11 lebih besar dengan 11, yaitu nanti nilai output itu maksimal sampai 10. Maksimal dengan nantinya akan disamakan yang terakhir sampai samaratakan nilainya sama, terutama untuk angka. Nah, di sini ada contoh penggunaannya ya. Jika nilai inputnya A itu 10, B itu 5, kemudian kita cetak output A-nya itu lebih besar dari B. Apakah A itu lebih besar dari B? Kalau benar, maka hasilnya akan terus. Outputnya ini akan terus. Nah, di sini tadi Python-nya. Ini nanti akan dicetak di lognya atau konsolnya. Kalau ini, apakah A sama dengan B 5/10? Nah, dia tidak sama input nilainya. Maka hasilnya false. Nah, kalau A kurang dari sama dengan 15, dia itu karena 10 udah pasti lebih kecil dari 12. Kalau B tidak sama dengan 3, B ini 5, terus tidak sama dengan 3, artinya ya dia nilainya true atau benar. Ya, karena tentu antara 3 dan 5 ini tidak sama dengan dan kondisi ini sesuai. Dan kemudian di sini ada operator logika, di antaranya itu ada AND, OR, sama. Ya di sini kayaknya memang paling gagap pakai if, sehingga bisa kita menggunakan if, tapi ya tentu kondisional ya. Gimana kita menerapkan stopnya. Kayak di sini untuk menghasilkan true apabila kedua kondisi benar, misalnya yang pertama, apakah 5 lebih besar dari 3? Kalau benar besar, maka hasilnya true, ini 1. Kemudian ada operator logika N, artinya antara kondisi kedua dengan kondisi pertama itu harus sama-sama true. Kemudian kondisi kedua, apakah 2 lebih kecil dari 4? Nah, kalau iya lebih kecil, nah maka di sini nilainya true. Hanya sama-sama true nih antara yang pertama dengan yang kedua, maka akan outputnya true. Nah, kecuali di sini 5 kurang dari 4, itu maka hasilnya false. Nah, sini untuk OR. Nah, kalau OR, jika salah satu terpenuhi atau benar, maka akan mencetak hasilnya. Hanya di sini, apakah 5 lebih besar dari 10? Nah, ini salah. Atau 2 lebih kecil dari 4. Nah, ini benar, karena memang betul-betul. Jadi, jika salah satu kondisi benar, kita menggunakan peraturan OR, nah, maka nanti hasilnya di sini akan true. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu not, sini kembalikan nilai boolean, yaitu kalau sebelumnya 5 lebih besar dari 3 itu maka true. Nah, di sini dibalikin dengan tambahan not, artinya ya kalau 5 lebih besar dari 3 tapi dia mencari yang kan kondisi yang seperti ini, artinya dia nanti akan mencari nilai yang salah, jadi yang tidak salah atau yang kondisi yang memang tidak terpenuhi. Jadi untuk operator logika ini sebenarnya bisa digunakan secara bersama-sama, tapi ya tergantung kondisinya sebanyak apa. Oke, kemudian untuk contoh program sederhana, di sini ada program kalkulator. Ya nanti di sini dari mahasiswa ya nanti bisa silakan dicoba di rumah, atau nanti ya ketika offline teman-teman di rumah dan kita coba yang mungkin bisa lebih dari ini.
Nah, di sini untuk contoh sederhana, di sini yaitu komentar. Artinya dia tidak akan dibaca atau tidak akan dieksekusi. Kemudian output pertama. Nah, di sini kita walaupun tidak ada input, tapi karena dia teks biasa, langsung keluar. Itu kalkulator Python. Nah, kemudian untuk input dari pengguna, pertama di sini angka 1 sama dengan float. Nah, di sini input artinya dia hanya menerima angka hanya menerima inputan berupa angka dan desimal. Jadi tidak hanya integer, jadi bisa ada nilai koma di belakangnya. Jadi inputnya ini kalau tidak ada metode yang lain seperti str, integer, atau float, itu maka dia bisa masukin input apa aja karakternya di sini. Nah, kalau sebelumnya ditambahkan data float, maka wajib hanya bisa memulai inputan angka dan desimal. Nanti tinggal dibuat seperti ini untuk operator matematikanya. Jadi langsung aja variabel penjumlahan untuk menerima hasil dari angka 1 ditambah angka 2. Pengurangan angka 1 dikurang angka 2. Mungkin mungkin agak noise ya karena saya masih di jalan juga. Oke, di sini kayak di sini untuk operator penggunaan tadi ya, operator matematika atau aritmetik. Oke, yang pertama di sini ada perkalian, yaitu variabel perkalian untuk sebagai hasil. Dia akan menerima input dari variabel angka dikali variabel angka 2. Angka 1 dikali angka 2, yaitu inputnya dari yang float, input masukkan angka pertama. Nah, kemudian ada angka 2, yaitu float, masukkan angka kedua. Nanti setelah ini kita coba sebentar ya untuk dijalankan. Nah, kemudian di sini menampilkan hasil, itu ada printf, itu output ya, output penjumlahan. Nah, di sini kita kalau ada f itu sebelum string dan variabel, dia bisa menyisipkan variabel di dalam teks output, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Oke, di sini saya akan coba bentar. Oke, nanti jangan lupa untuk absen di e-learning-nya ya. Nanti kalau belum sempat, di sini saya coba screen terlebih dahulu ya. Nah. Ya, Abdul Malik, silakan, ada pertanyaan. Bapak, mohon maaf, izin untuk Ya. materi kali ini mungkin direkam atau tidak ya Pak? Soalnya tadi ada beberapa suara yang agak bergema Pak. Terima kasih. Materinya direkam ya, nanti kalau rekamannya kurang bagus, suaranya agak banyak noise ya. Di sini saya rekam, nanti kalau kurang bagus nanti saya rekam ulang, baru saya upload. Di sini sudah saya rekam dulu, nanti saya cek dulu untuk hasilnya. Oke, Pak, ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, di sini akan saya coba ya untuk jalanin script sederhana yang tadi, yang Python.
Kayak di sini untuk Python extension filenya itu .py. Nah di sini saya akan coba jelaskan ulang. Belum share screen ya sebentar. Oke, sini untuk file Python itu ekstensinya dia calculator.py. Nah di sini pertama untuk yang program kalkulator sederhana, karena di depannya ini ada hashtag atau bunker ya, itu bisa dibilang sebagai komentar, jadi tidak akan dieksekusi oleh program. Nah ini output yang pertama, itu kalkulator Python sebagai judulnya. Ini inputnya akan kita masukkan nanti, itu dengan tipe datanya float, artinya hanya angka dan desimal yang bisa masuk. Ini operator matematikanya, yaitu variabel yang menerima hasilnya, dan pengurangan kalian pembagian. Dan dia menerima input dari variabel angka 1 dan juga angka 2. Nah, di sini ada error nih merah-merah. Kayaknya di sini kita enter ya. Nah, di sini ada kondisi if. Jadi, misal ada pembagian. Jika untuk hasil dari angka 1 dibagi angka 2, karena angka 2-nya tidak sama dengan 0, maka outputnya tidak bisa dibagi 0. Artinya kalau selain 0, dia bisa dibagi. Kalau dengan 0, dia mestinya nanti teks ya tidak bisa dibagi 0. Nah, di sini kalau pakai output print f metodenya, print dan ada f, dan teks penjumlahan sebagai stringnya atau title, kemudian berukur awal, dia akan menyimpan variabel yang dari di atasnya. Sama juga dengan yang pengurangan bakalan kemudian. Ya, di sini saya coba jalankan dengan perintah ketik Python, kemudian calculator.py, kemudian di enter. Nah, di sini akan keluar title calculator Python dan juga masukkan angka pertama, misalnya 6, kemudian angka kedua 0. Kita mau nyoba juga ada kondisi yang di garis ke-10. Oke, di sini untuk yang outputnya itu yang pertama penjumlahan, itu artinya tetap 6 karena 6 tambah 0 6. Pengurangan 6 dikurang 0, dia tetap 6. Nah, tapi perkalian 6 dikali 0 ya juga 0. Nah, pembagian dia tidak bisa dibagi dengan 0 karena hasil pembagi untuk yang keduanya itu 0. Nah, kalau misalnya 6, angka keduanya 2, hasilnya beda. Ini belahannya jadi 8, pengurangan jadi 4, perkalian jadi 12, pembagian jadi 3. Itu seperti itu. Nah, di sini yang kurang lebih secara sinkron untuk yang tadi input, output, operator aritmatika, dan juga untuk kondisional seperti and, or, dan not. Ya tentu kita harus banyak melakukan eksperimen code ya, atau latihan dan berbagai juga tipe data dan juga kombinasi operator. Intinya untuk praktik input atau tipe data itu ya, kita tidak harus menghafal kode atau script, tapi harus lebih banyak ya latihan agar secara logik kita lebih kuat. Dan debug dengan sabarnya, debug ini kan ingin melihat output apakah dia error atau enggak. Kita bisa menggunakan yang sederhana, yaitu perintah print, memeriksa nilai variabel dan ini alus program apakah sudah sesuai atau belum. Ya sebelum nantinya ya kedepannya bisa menggunakan database gitu.
Jadi kita latihan tanpa database dan berita yang sederhana terlebih dahulu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Untuk tugasnya jangan lupa malam ini terakhir ya. Tadi jika file yang terlalu besar lebih dari 5 mega bisa dikompres aja, cari aja kompres file PDF itu nanti bisa, dia ada pdf.com, nanti bisa taruh file tersebut buat dikompres jadi biar bisa upload. Ya, Alvin. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Udah dikompres tapi maksimumnya sampai 80 aja Pak, nggak bisa kurang lagi Pak. Gimana tuh Pak? Sampai 80. Iya, ini dari 180 jadi 80 aja Pak minimalnya Pak. Itu maksudnya yang mana? 100 dari 100 Dari 107. Tadi di awal dikompres itu dari 107 ke minimumnya 80,4 ini udah. Tapi itu satuannya KB atau mega? KB Apa? ya? Satuannya Iya KB Pak. KB kalau Pak. KB nggak apa-apa, aman. Yang tadi kalau satuannya itu mega, artinya lebih dari 5 megabyte. Kalau KB aman. Nggak apa-apa. Bisa Pak. Bisa diupload. Oh, baik Coba Pak. aja, tadi karena ada yang chat saya, dia filenya lebih dari 5 mega, jadi nggak bisa upload. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan materinya, masih ada sedikit lagi. Kita nanti maksimal jam 9. Oke, di sini itu ada, jadi gimana dan kenapa kita harus mempelajari algoritma. Nah, tentu di sini yaitu sebagai fondasi dalam hal programming. Jadi algoritma itu ya sebenarnya bisa gabungan dari beberapa fokus, sama dari aritmatik, aljabar, matematika, logika, dan juga ya kalau tentang ya komputer. Jadi itu bisa dari gabungan beberapa fokus pembelajaran. Jadi kalau kita memahami algoritma, jadi nanti kedepannya tak menerapkan sebuah flow proses atau alur itu bisa sedikit kesulitan. Jadi tujuannya tentu untuk mendapatkan hasil terbaik dengan penggunaan algoritma ya. Itu jadi nanti ya kedepannya akan banyak contoh-contohnya juga. Untuk penyelesaian yang lebih berpikir secara logis dan juga terstruktur. Jadi memang ada step-stepnya. Nah, kemudian untuk efisiensi kode ini juga yang tepat, program dapat berjalan dengan cepat dan menggunakan memori lebih sedikit. Jadi lebih penting juga dalam pengembangan aplikasi yang skala yang besar. Jadi itu kita tidak akan membuat sebuah script kode itu yang selalu berulang-ulang. Itu akan memakan RAM, memori, dan size juga yang semakin besar. Itu sangat tidak efisien. Jadi kalau bisa di satu kode tapi bisa dipakai untuk yang lain, jadi
pin kode yang sama di beberapa pipa. Itu sangat efisien kalau yang seperti itu. Dan kemudian di sini ada persiapan environment Python. Nah, di sini kalau pengguna OS Windows ya, tentu nanti download aja di internet ya. Itu Python bisa 39, 30, atau 311. Itu nanti download aja dengan Python versi terbaru. Versi terbaru itu kita versi 310 ke atas. Itu nggak apa-apa. Nanti tinggal ikuti aja panduan untuk instalasinya. Jadi kalau ada nanti saya share keseluruhan aja ya. Baik. Nah, di sini bisa cari aja cara install Python Windows atau Linux. Kayak di sini ada beberapa, nanti bisa dibaca aja. Nanti kalaupun ada yang harus dicetak ya kita cek. Misalnya add Python versi 3 yang ke pet satu, nanti ini harus dicek. Nah, biasanya itu yang paling penting kalau tidak salah tampilannya seperti ada checklist, saya lupa di mana. Ya, atau bisa juga nanti dari video ya, ini singkat how to install Python 3.13. Kemudian nanti bisa juga download, itu ada setup IDE-nya, itu text editor. Kemudian ada juga text editor ini ada VS Code, ini cukup ringan ya, kita juga mudah digunakan. Kalau PyCharm terlalu berat, jadi saya sarankan nanti downloadnya yang VS Code untuk IDE-nya atau editor. Nah, untuk teks instalasi apakah kelihatan berhasil atau tidak, jadi dari sama mahasiswa nanti jangan lupa untuk buka aja aplikasi CMD atau command prompt, nanti ketik aja perintah Python tanpa tanda kutip ya, jadi tanpa tanda kutip, jadi Python spasi strip version, kemudian enter. Nah, kalau keluar versinya atau keluar artinya dia tidak error, instalasi berhasil. Kemudian algoritma pencarian linear. Jadi pencarian linear itu algoritma paling sederhana mencari elemen dalam daftar dengan memeriksa setiap item satu persatu. Itu ada definisi linear search. Ini definisi sebagai metode, linear search sebagai nama metodenya. Linear search ini sebagai nama metode. Di sini ada parameter ARR, atau array, dan juga target. Nah, ini sebagai loopingnya itu for in range, maksudnya berapa panjang arraynya, berapa panjang arraynya. Jadi jika arraynya nanti ini kan sebagai nilai dari panjang length dari array ya. Apakah dia sama dengan targetnya ini di inputnya ini
9. Ya kalau tidak sesuai nanti hasilnya gimana, nanti bisa dicek di print ini, print. Nah, di sini kalau kita coba, di sini kalau dicoba misalnya array loop di sini array loop .py. Oke, di sini kan ada merah-merah ya atau error. Ada merah-merah atau error. Nah, ini untuk solusinya, kalau Python dia sangat sensitif, beda dengan PHP atau yang lain. PHP dia bisa jadi kalau kondisi code-nya barisnya sama nih pinggirannya. Nah, kalau untuk Python dia kita harus ke dalam ini jadi nggak error. Intinya ada di mana? Intinya di dalam for. Jadi ada satu tab. Jadi pencet aja tombol tab di keyboard atau spasi 4 kali. Nah, ini return di dalam if. Kemudian return ini, nah ini return ini di for ya. Coba nanti kita coba di dalam for atau sejajar dengan for. Nah, di sini kita coba tes Python array loop. Di sini elemen ditemukan di indeks 3. Nah, jadi dia targetnya mencari angka 9. Adanya di mana? Kenapa 3? Kenapa 3? Padahal kan ini ada di 1, 2, 3, 4. Nah, angka 9 ini kalau dalam array atau di pemrograman itu dimulai dari angka 0 kalau array. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi selalu pasti dimulai dari 0. Jadi indeks itu indeks yang ketiga gitu. Ya, kemudian kompleksitas waktu, di sini ada linear search atau n. Di WordPress membutuhkan n operasi untuk menemukan elemen atau memastikan elemen tidak ada. Ada O1 yaitu base case, elemen ditemukan pada posisi pertama dengan 1 kali pemeriksaan. Ada average case dari rata-rata juga, jadi bukan setengah dari total elemen untuk menemukan target. Ya, kurang lebihnya contoh scriptnya seperti ini. Jadi itu ada algoritma sorting bubble sort, membandingkan elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah. Jadi prosesnya diulang seluruh array menurut. Ini metodenya, nah ini lebih rapi nih. Jadi def, dia di dalamnya n, di dalamnya juga sejajar dengan n to for. Ini ada for lagi di dalamnya, kemudian di dalamnya ada if, di dalam ada kondisinya jika dia akan penuhi kondisi. Kemudian untuk return R-nya ini dia sejajar dengan for yang pertama. Nah, kemudian implementasinya dia cari bubble sort numbers. Hasilnya apa ketika di print outputnya? Ini kan termasuk output nih. Ini output, dua ini input yang saya blok. Kemudian yang paling baris randi ini outputnya. Nah, ini proses untuk pemrosesan dari input ke output. Ini untuk ke bubble sortnya nanti hasilnya gimana? Ini kan ada ilustrasi gambarnya. Sini kita coba ya sebentar. Bubble sort. Oke,
kayak di sini ketika di Kompas ada error ya. Jadi kita harus rapikan ini. Jadi kita harus rapikan dulu kodenya. Dan sini return airnya sore dijajar dengan kurang 60p. Sudah. Kemudian kita jalankan dengan kita Python bubble sort. Nah, di sini bubble sort artinya mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena kan ini tidak urut ya, 4, 34, 25, 12, kemudian 22, 11, 20 artinya tidak urut. Nah, di sini kemudian kita urutkan. Jadi array-nya itu nilainya berurut. Mulai dari 11, 12, 22, 25, 34, 64 sampai 90. Nah, kemudian algoritma rekursi faktorial itu dia fungsi yang memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang kecil hingga mencapai base case. Jadi base case-nya itu akan berhenti rekursi untuk faktorial jika n-nya itu 0 atau 1 atau nilai kembalinya itu 1. Jadi dia akan berhenti jika 0 atau 1. Nanti dari teman tersebut boleh silakan dicoba ya. Contohnya, berarti kompasnya ada error, coba nanti di tab aja. Kemudian di sini ada algoritma Fibonacci. Nah, Fibonacci ini sebenarnya kalau sekarang itu biasa digunakan di manajemen project, terutama untuk pembobotan taks pekerjaan. Pembobotan taks pekerjaan itu yang mulai dari 0, 1 sampai ya 21 atau yang paling banyak 12, 13, atau 15 pembobotan. Ya kalau metode algoritma Fibonacci, kalau di algoritma dia bisa batasnya lebih besar. Kemudian kalau di manajemen project dia kalau nggak salah sampai 13 kalau saya tidak salah itu. Jadi setiap bobotnya bisa 5, ya mungkin bobotnya setengah berat. Kalau sampai 12, 10 berapa bobot ya. Nah, di sini untuk tips praktis presentasi itu testing dan debug. Jadi kita harus banyak melakukan tes atau uji coba. Dan seperti ini melihat outputnya sesuai atau tidak dengan apa yang kita harapkan. Itu optimasi kode. Jadi sebaik mungkin membuat kode itu seminimal mungkin, tapi fungsinya jalan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak banyak pengulangan kode yang terlalu tidak penting. Kemudian kalau bisa buat satu metode, kedua metode yang bisa digunakan berulang di tempat lain. Jadi tinggal panggil metodenya aja. Ya, nanti kita coba ya ketika itu. Ya, untuk best practice di sini tulis kode yang readable artinya mudah dibaca dan tentu sesuai dokumentasi. Bahkan naming convention yang konsekuen artinya ya lebih baik gunakan penamaan variabel yang dipakai bahasa Inggris atau penamaan metode bahasa Inggris. Bisa logic menjadi fungsi kecil, artinya ya mungkin metode soal metode penjumlahan, metode perkalian, pengurangan, pembagian, atau modus. Jadi nanti tinggal dipanggil aja. Oke, nanti untuk next step-nya ya di sini bisa diambil aja. Yang pasti kurang lebih kalau ke depan kita akan coba praktikum mengerjakan ya latihan di kelas lah gitu. Latihan di kelas dari materi hari ini dan nanti kita coba explore
dengan yang lebih kompleks. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Dapat sejam 9. Oke, ya Abdul Malik. Dalam Bapak ingin bertanya, untuk aplikasi Python ini kan tadi yang di demo khusus untuk Windows ya Pak. Kalau di Android biasanya pakai Termux ya Pak atau gimana? Terima kasih. Ya, di Android bisa pakai Termux atau saya lupa nanti saya pernah demo. Baik. Kalau bisa cari Python compiler, Termux juga bisa. Python bikin Python coding editor ya, sama Python compiler bisa. Jadi di HP itu bisa searchingnya nanti lihat dulu coba punya Python compiler nanti itu juga belum download lagi. Misalnya bisa saya coba kasih tangkap ya. Ya, ada pertanyaan lain bisa di grup. Jika tidak ada pertanyaan lain, mungkin saya akhiri pembukaan pada malam ini. Oke, terima kasih yang sudah bisa menyebarkan. Sebentar saya coba screenshot satu lagi ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan untuk sebelum rekaman saya cek dulu suaranya saya respon jadinya. Oke, saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.